banyak informasi update ya terkait bagaimana urbanisasi politik dan bagaimana Islamisme dari mulai abad ke-21 sampai sekarang. Baik, langsung saja pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Dr. Tumpal Panggabean MA selaku Ketua Presidium Ijmi Muda Pusat, dan tadi sudah disebutkan bahwa ada gerakan GNPF ya kan, udah agak-agak lupa ya kan, udah lama nggak ke jalan. Yang mungkin di sana banyak informasi-informasi yang sampai sekarang masih perlu di open mind kepada para pemikir-pemikir ataupun pemuda-pemuda Islam kita, khususnya di UIN Sumatera Utara. Kepada Bang Tumpal Panggabean dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan. Tentu yang pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang ini kita dihangatkan sebuah diskusi yang temanya sebenarnya ini sangat menarik dan terus berkembang. Tema ini tidak akan berhenti dalam sebuah buku, walaupun sudah 3 tahun Dr. Kaisar Rizal ini menguliknya dan membuat sebuah resume pemikiran beliau tentang pergerakan politik Islam ini, tapi tentu ini akan terus menjadi sebuah khasanah keilmuan untuk tetap menarik didiskusikan. Kemudian salawat beriring salam kepada Rasulullah SAW. Semoga kita dan seluruh keluarga kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Kaprodi dan jajarannya, kemudian para guru besar kita hadir di sini, Prof. Syahrin, beliau ini termasuk promotor saya ini. Jadi beliau juga banyak mendebat soal gerakan GNPF ketika saya tulis menjadi sebuah disertasi waktu itu berjudul Gerakan Politik Non Parlemen. Bahkan ini sempat judul ini tidak tertahan hampir tidak di ACC, karena dalam perspektifnya adalah ketika saya mengambil judul adalah gerakan non parlemen, maka pembandingnya adalah gerakan parlemen. Jadi harusnya dikatakan bahwa yang saya bedah itu adalah partai-partai politik yang tidak masuk parlemen, bukan gerakan di luar partai politik. Tapi saya memberi sebuah keyakinan bahwa inilah kebaruan di dalam disertasi ini, saya bilang, sehingga akhirnya disetujui. Kemudian Presiden Kopi Pahit ya, Presiden Kopi Pahit, yang harapan kita ke depan kopi itu akan berakhir manis ketika presidennya terus menjadi bagian dari kepahitan langkah-langkah diskusi yang terus dilakukan tanpa memperdulikan tadi seperti Ibu Kaprodi mengatakan, mau banyak mau sedikit, bukan itu ukurannya, tapi menjadi sebuah tekad bahwa gerakan ini, diskusi ini akan terus berlanjut dengan isu-isu strategis yang mungkin akan terus dikelola. Saya menyambung saja nih dari yang dipaparkan oleh Asof, sahabat saya ini, Faisal Riza ini, bahwa secara teori dia sudah membahas gambaran bagaimana proses pergerakan Islam, pergeseran pergerakan politik Islam. Secara spesifik, saya sebenarnya diminta ini khusus untuk bicara soal GNPF, yaitu dengan aksi fenomenalnya yang sering kita kenal dengan aksi bela Islam 212. Jadi memang ini menjadi sejarah baru di dalam gerakan politik Islam, bahwa pergerakan politik Islam yang awalnya dimotori oleh gerakan struktural ormas Islam, kemudian bergeser menjadi sebuah gerakan
masif yang tidak mengatasnamakan struktural lagi. Ketika gerakan itu terjadi, akhirnya mereka hanya bisa ketika menemukan common enemy-nya apa masalah utamanya, sehingga nanti semua akhirnya orang yang datang ke sana tidak lagi mempermasalahkan dia NU atau Muhammadiyah atau Al-Wasliyah atau apapun ormas, latar belakang ormasnya, tapi dia sudah masuk kepada substansi isu apa yang sedang dibicarakan atau isu apa yang sedang diperjuangkan. Jadi memang lahirnya GNPF ini berawal dari kekecewaan umat Islam ketika itu, khususnya di Jakarta, terhadap perilaku politik kekuasaan. Jadi puncak dari semua kekecewaan itu akhirnya ditumpahkanlah dalam sebuah gerakan yang dikatakan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, GNPF Ulama. Dan pemantiknya itu adalah pernyataan Ahok soal Al-Maidah ayat 51 tahun 2016. Dan itu terus digiring menjadi sebuah isu yang menjadi pemersatu, bahwa pernyataan Ahok ini bukan hanya sekedar menghina umat Islam, menghina Al-Quran, tapi dijadikan menjadi sebuah alasan untuk menggugat semua ketimpangan yang ada di terhadap Islam. Jadi saya akan bicara bagaimana, tidak teorinya, tapi bagaimana praktiknya gerakan ini dimulai. Jadi ketika isunya menggelinding kemudian mulai dikemas di medsos bahwa ada seorang yang etnisnya Chinese sedang menghina Al-Quran, maka itu sangat menohok ketika dijadikan isu sosial. Ketika dinaikkan di medsos, maka yang dikejar pertama itu adalah seorang Cinanya. Ini Cina ini sedang mengobok-obok kita. Jadi akhirnya itu berhasil menjadi sebuah snowball, menjadi bola salju yang menggelinding, sehingga terjadilah pertemuan waktu itu di pemuka-pemuka gerakan GNPF ini. Jadi pertemuannya itu yang pertama, strateginya itu hanya mengejar bahwa bagaimana mengadili Ahok. Targetnya sampai di sana. Kritiknya adalah gerakan ini harus bisa mengadili Ahok. Tapi ambigunya, ini kita buka di latar belakang dari gerakan itu. Ambigunya waktu itu, ketika ditanya apakah ketika Ahok diadili maka selesai gerakan, tidak. Bahwa justru yang diinginkan Ahok ini nggak langsung ditangkap, nggak langsung ditahan, biar ada panjang ritmenya untuk memainkan isunya. Jadi sebenarnya kesalahan pemerintah dalam menanggapi isu ini membiarkan waktunya long term. Kalau waktu itu pemerintah mengambil langkah konkret, langsung melakukan katakanlah pengadilan kepada Ahok, maka gerakan ini mungkin tidak membesar. Tapi waktu itu yang dilakukan adalah upaya melakukan tandingan, gerakan tandingan. Setiap ada lahir waktu itu gerakan aksi demo terhadap Ahok, maka akan lahir aksi berikutnya demo untuk mendukung Ahok. Jadi isu ini dihadapkan head to head. Saya nggak tahu siapa skenarionya di belakang Jokowi sehingga memilih pola melakukan head to head. Jadi bisa jadi ini menjadi skenario mereka untuk mengukur sekuat apa gerakan politik Islam ini akan berjalan. Saya melihat ke sana lebih pentingnya mereka terus melakukan kontra terhadap setiap gerakan yang dilakukan GNPF waktu itu. Maka ketika dilakukan aksi-aksi tadi selalu ada aksi tandingan. Hari ini katakanlah kalau aksi GNPF itu selalu dilakukan hari Jumat. Habis Jumat biasanya langsung main. Dan itu biasanya minggu depannya itu akan lahir aksi tandingannya. Dan itu terus berjalan sehingga akhirnya
semakin kentara polarisasi antara mana pendukung penguasa, mana yang oposisi. Nah, kemudian karena perlawanan itu terus semakin membesar, kemudian waktu itu sikap pemerintah tidak tegas dalam menetapkan status hukum Ahok, maka itu menjadi momen sebelum 212 itu tanggal 2 bulan 12, makanya 212. Angka 21 itu 2 itu sumbernya adalah tanggal 2 Desember waktu itu. Nah, jadi 2 Desember itu akhirnya menjadi sebuah angka 212. Maka gerakan itu dikenal dengan 212. Tapi sebelum itu ada aksi 411. 411 ini sebenarnya di sini puncak waktu itu. Kalau GNPF mau melakukan kudeta bisa terjadi. Tapi sayangnya tidak dilakukan. Waktu itu sekitar 2 juta lebih itu di long march-nya itu dari Istiqlal sampai ke istana itu nyaris tidak bisa bergerak. Waktu itu mengepung istana dan di sana terjadi kerusuhan yang sifatnya antara GNPF dengan pihak keamanan, dan itu terjadi pasca sholat maghrib. Jadi pasca sholat maghrib itu terjadilah kerusuhan itu untuk dibubarkan paksa sebenarnya, bahwa karena gas air mata itu munculnya dari dalam istana. Serangan pertama itu muncul dari dalam istana, sehingga tapi Habib Rizik dan teman-teman yang ada di mobil komando saat itu tidak melakukan perlawanan. Sedikit pun tidak melakukan perlawanan untuk menghadapi serangan dari gas air mata tersebut. Waktu itu ada sekitar 6 atau 8 mic itu di mobil komando itu langsung diambil alih oleh Habib Rizik, diambil semua, dia peluk, agar tidak ada keluar seruan untuk melakukan pembalasan. Tapi waktu itu seruannya adalah tetap bersalawat, terus bertahan. Maka teman-teman bahkan dari Medan pun yang berangkat itu waktu itu ada 6 sampai 8 orang yang terkapar di rumah sakit. Jadi hari itu Presiden Jokowi tidak bertemu massa, malah diarahkan ketika itu untuk mengunjungi proses pembangunan railing di Bandara Kuala Namu, di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi kalau ditemui saja waktu itu massa, maka akan mereda. Mungkin aksi 212 tidak jadi. Bisa jadi ketika di pertemuan itu terjadi, maka arahan Presiden adalah kita serahkan kepada ranah hukum. Selesai sebenarnya masalahnya di sana. Artinya akan bergeser ke ranah hukum. Tapi karena Presiden tidak menemui gelombang massa yang begitu besar, sehingga kemarahan umat yang hadir ketika itu terus menjadi sebuah seperti dendam yang membara, menunggu, dan ini menjadi justice bahwa betapa Presiden itu mendukung dan membela Ahok ketika itu, dan itulah yang membuat sehingga gerakan ini terus bisa menjadi isu yang sangat kuat dalam mengumpulkan massa. Hubungannya ketika proses 2016 itu terjadi, itu kan sekitar 2016, 2017, 2018 itu kan terjadi, 2017 itu kan Pilkada DKI. Pilkada DKI ini disinilah ada orang-orang yang memanfaatkan akhirnya gerakan yang tadi adalah murni untuk membela Al-Quran atau membela Islam, maka digeser menjadi sebuah gerakan politik untuk memenangkan kandidat. Nah, waktu itu berhasil dibangun isu karena memang calon yang maju itu adalah masih Ahok. Jadi yang membuat isu ini tetap bisa relate dalam pandangan masyarakat atau umat Islam ketika kandidatnya itu adalah Ahok. Kalau Ahok tadinya tidak maju di Pilkada DKI, maka mungkin isu ini tidak bisa digunakan untuk ke wilayah politik praktis. Tapi karena kandidatnya Ahok, maka disinilah kesempatan dibangun isu baru bahwa Ahok harus kita kalahkan. Maka semua di pengajian-pengajian kecil-kecil itu, di kelompok-kelompok masyarakat perwiritan, maka sudah mulai disebarkan kita
wajib menegakkan Al-Maidah 51. Akhirnya berhasillah digiring isu ini sehingga waktu itu menanglah Anies. Nah, menang Anies ini menjadi pembuktian bahwa gerakan politik non-parlemen itu berhasil berjalan. Bahwa gerakan itu dibangun dari sebuah isu, lalu kebersamaan untuk menyepakati bahwa kaman endeminya Ahok. Ini harus kita habisin dalam skema politik. Maka itu menjadi kemenangan pertama sebuah gerakan non parlemen tadi. Maka kelompok-kelompok politik, partai politik tadi akhirnya bernegosiasilah dengan GNPF ini. Akhirnya berkomunikasi dan saling berinteraksi secara kuat untuk melakukan langkah-langkah berikutnya. Sehingga nanti pada akhirnya sampai ke wilayah pileg pun nanti dari gerakan ini ada lahir istilah caleg 212. Artinya orang-orang yang aktivis-aktivis yang di 212 tadi sudah didorong untuk tidak menjadi penonton saja, tapi saatnya bahwa aktivis-aktivis ini masuk ke kancah politik. Jadi sebenarnya partai politik yang paling diuntungkan dalam gerakan itu ya PKS. Yang disampaikan tadi Faisal Rija tadi soal bahwa P3 yang secara de facto adalah partai politik terbesar waktu itu Islam di Indonesia, mulai dari sebelum Orde Baru, tapi proses ini P3 salah jalan, salah menentukan posisi ketika mereka tidak berada di tengah-tengah gerakan ini, bahkan bertentangan dengan gerakan ini, sehingga akhirnya masyarakat Islam menghukum secara sosial kepada P3, sehingga di mana-mana P3 waktu itu habis nyaris. Bahkan di Sumatera Utara, kalau saya tidak salah, paling ada 1 atau 2 yang lulus di DPRD Sumatera Utara. Di Medan saya rasa ada nggak ya? Ada satu. Jadi ini ironis, dari sebuah fraksi yang punya keterwakilan wakil pimpinan nyaris habis tanpa fraksi, bahkan nyaris habis tanpa representasi politik lagi. Jadi sebenarnya pergeseran tadi antara pragmatisme politik tadi di sebuah gerakan tadinya yang membela Al-Quran, maka aktor-aktor ini menjadi kunci utama melakukan proses negosiasi itu. Jadi yang paling menarik waktu itu ketika kita mengikuti proses gerakan itu, ketika kita berhadapan dengan tokoh-tokoh simpul dari gerakan ini, tokoh-tokoh utama, ketika kita tanya apa sebenarnya target dari gerakan ini, bahkan mereka sendiri pun tidak punya konsep. Saya masih ingat waktu itu bicara sama UBN itu, Ketua GNPF Ulama pertama Ustadz Bakhtiar Nasir di Aceh. Waktu itu gempa di Aceh itu kami datangin beliau sekaligus mengantar bantuan. Pertanyaan saya itu jam 1 malam dengan tim adalah, Ustadz, tolong beri kami arahan skema gerakan ini mau seperti apa, agar kami di lapangan bisa menafsirkannya. Karena waktu itu gerakan ini setelah Jakarta yang paling besar itu adalah Sumatera Utara, Medan. Jadi dianggap bahwa Jakarta, Medan itu adalah duplikasi Jakarta. Waktu itu UBN itu mengatakan bahwa gerakan ini tidak punya skema, tapi gerakan ini kita ikut apa yang viral. Saya kaget, gerakan sebesar ini tidak punya skema, lalu dikatakan dia memimpinnya ikut apa yang viral. Maksudnya yang viral itu apa maunya umat itu kita jalankan. Saya masih ngambil perbandingan, kalau gerakan ini tidak punya skema, maka gerakan ini sangat potensi akan dibajak oleh orang lain, akan dibajak kepentingan-kepentingan lain. Waktu itu beliau menjawab, kita akan melakukan apa yang viral di umat, apa yang dituntut umat. Bahkan kita dorong pertanyaan itu untuk mengatakan saat ini umat menuntutnya lempar jumroh. Maka istilahnya sudah lempar jumroh, tapi dari pimpinan kita belum ada mengarah ke sana. Karena mereka waktu itu mengatakan bahwa kita aksi damai.
Jadi bahkan di 212 itu digelar seperti aksi super damai. Jadi kalau aksi damai yang menjadi headline-nya, maka sulit ini akan mengambil atau merebut sebuah kekuasaan. Jadi tergambarlah bagi kita waktu itu bahwa gerakan ini tidak akan ada kudetanya, tidak akan ada revolusinya, walaupun teriakannya revolusi. Teriakannya selalu kan siap untuk revolusi. Habib Rizik itu ketika menyampaikan orasinya, narasi yang paling kuat sama beliau itu adalah siap ikut revolusi, itu selalu pertanyaannya. Membakar semangat umat itu. Jadi elit-elit di GNPF itu sebenarnya kaget dan tidak menyangka gerakan ini bisa sebesar ini. Maka mereka sebenarnya tidak siap mengelola gerakan ini. Maka mudah bagi pemerintah, mudah bagi kepolisian untuk melakukan mapping, lalu mengunci tokoh-tokoh ini dalam isu kasus masing-masing. Jadi semua tokoh ini dihadapkan dengan kasus. Akhirnya waktu itu UBN dihadapkan dengan kasus soal bantuan yang ke Timur Tengah. Jadi disinyalir dia dituduh untuk melakukan aksi gerakan teror di Timur Tengah, mendanai. Jadi akhirnya dia tersandra dengan kasus itu sehingga dia tidak bisa lagi vokal untuk memimpin aksi. Maka bergeserlah waktu itu dari UBN bergeser ke Kiai Yusuf Marta. Nah, tapi di lingkaran elit-elit yang lain juga semua dihadapkan dengan kasus-kasus yang sama. Dicari kasus untuk menjadi sebuah alat untuk meredam gerakan itu, termasuk di Sumatera Utara. Teman-teman ustadz-ustadz yang selalu orasi ketika di panggung mobil komando, itu semua direkam, dan narasi-narasi yang menyudutkan pemerintah itulah dibuat alat untuk mengkriminalisasi. Makanya waktu itu di akhir itu masuk Ustadz Zulkarnain, diambil Polda, Buya Rabdinal, almarhum Rabu Alam, tiga itu masuk terakhir di Polda Sumut dan di Poltabes. Jadi memang lahirnya gerakan ini membesar dengan di luar ekspektasi dan di luar dugaan, sehingga elit di gerakan ini tidak mampu mengelolanya dengan maksimal. Padahal waktu itu ketika bisa dikelola dengan maksimal, maka mungkin akan bisa dilakukan sebuah gerakan yang sangat revolusioner gitu. Tapi tidak terjadi karena memang Habib Rizik pun waktu itu selalu menyampaikan bahwa gerakan kita adalah tidak boleh melanggar konstitusi. Gerakan kita harus terus damai. Itu yang menjadi akhirnya umat di bawah pun menyadarin bahwa gerakan ini akan modelnya sama seperti ini. Jadi sehingga akan tiba waktu dalam disertasi saya itu saya katakan akan tiba gerakan ini berhenti pada titik yang tidak menemui tujuan yang sesungguhnya, tapi dia hanya memberi implikasi perpindahan pola politik gerakan Islam kepada sebuah gerakan non struktural tadi. Maka ketika di DKI menang, kemudian masuk wilayah politiknya di Sumatera Utara dengan era emas. Waktu itu di awal ini kita isukan, orang sangat pesimis bisa membawa isu aksi bela Islam ke Sumatera Utara. Bahkan mungkin pengamat-pengamat mengatakan nggak mungkin Medan bisa dibuat seperti DKI, karena Medan ini adalah multi etnik. Nah, tapi waktu itu ketika calonnya, syukur saja calonnya itu adalah Jarot. Jarot yang sangat waktu itu adalah kaitannya sangat masih kuat dengan Ahok. Inilah pintu masuk waktu itu isu yang kita bangun itu bahwa Sumut akan menjadi pilot project berikutnya. Maka kita katakan ketika Jarot pasangannya Sihar yang notabene non, maka disinilah ruang kita untuk membangun isu itu kembali. Survei data mengatakan waktu itu tidak mungkin era emas menang, karena semua mulai dari Partai Coklat ini udah mendukung Jarot. Jadi semua kekuatan pemerintah dikerahkan untuk mendukung Jarot. Tapi isu yang dibangun waktu itu oleh gerakan GNPF adalah bahwa Medan, Sumatera Utara harus bisa kita rebut. Tidak boleh jatuh kepada mereka.
Maka isunya dibangun waktu itu, gerakan yang paling fenomenal kita bangun itu adalah gerakan subuh berjamaah. Maka semua ustadz-ustadz itu kita gerakkan untuk masuk ke masjid-masjid untuk membangun sebuah kultur baru. Subuh berjamaahnya diramein. Jadi setiap masjid-masjid besar itu dibuat acara-acara yang sehingga habis subuh itu ada ceramah-ceramah yang membakar semangat mereka untuk bagaimana memilih pemimpin. Dan itu berhasil menjadi snowball baru juga di Sumatera Utara. Akhirnya waktu itu dikuatkanlah dengan MOU dengan Eramas. Itu yang sampaikan tadi sahabat Faisal Rija, bahwa terjadi MOU dengan Eramas, walaupun akhirnya MOU itu tidak bermanfaat secara fakta ketika Eramas menang. Jadi lima kesepakatan MOU itu adalah MOU keumatan yang kita bilang. Yang pertama adalah membela aktivis ulama yang dikriminalisasi. Yang kedua adalah membangun Islamic Center. Yang ketiga adalah membangun perbankan syariah. Waktu itu targetnya Bank Sumut melakukan menjadi pisah menjadi Bank Sumut Syariah. Kemudian yang keempat adalah menjadikan ormas-ormas Islam menjadi mitra strategis Pemprov dalam membangun keumatan. Yang kelima itu adalah isu soal Islamic Center. Islamic Center tadi sudah. Satu lagi saya lupa nih, satu lagi. Jadi singkat katanya memang kelima MOU tadi satu pun tidak dikerjakan. Oh, satu lagi sertifikasi masjid seluruh Sumatera Utara secara bertahap. Karena memang persoalan kekecewaan umat Islam di Sumatera Utara ormas itu dimulai dari soal masjid yang disampaikan sahabat Faisal Rijal tadi. Jauh sebelumnya pembongkaran masjid itu adalah menjadi tema isu di Sumatera Utara, khususnya di Medan. Mulai dari Masjid Al-Ikhlas, masjid yang di Jalan Timur, kemudian masjid yang di belakang Hotel Emerald, kemudian masjid yang di Multatuli, masjid yang di Polonia. Jadi semua, bahkan sekarang masih ada lagi tersisa masjid yang di Amal Silaturahim, yang di Sukarame, di dekat MTC itu. Jadi satu pun ini tidak dikerjakan oleh Eramas. Kalau dikatakan tadi, jadi siapa yang mengambil keuntungan di permainan gerakan politik ini? Akhirnya memang kita secara elit sendiri pun tidak merasakan itu. Kalau tadi Faisal Rija mengatakan saya mendapat manfaatnya menjadi komisaris, justru saya jadi komisaris itu sebelum beliau, sebelum eranya Pak Edi, masih eranya Tengku Heri saya dapat komisaris dan direksi, itu masih eranya beliau. Jadi justru ketika eranya Eramas saya diberhentikan waktu itu. Maka kita pun menjadi kecewanya itu adalah karena satu pun MOU itu tidak dijalankan. Jadi perjalanan panjangnya itu, maka kemarin ketika Pilgub, akhirnya GNPP itu rilis tidak mendukung Edi Ramayadi, lalu mendukung Bobi Nasution yang sebenarnya Bobi Nasution ini adalah orang yang ditolak di GNPP. Waktu Pilkada Medan, GNPP itu melakukan gugatan terhadap Pilkada dan menolak Bobi itu. Jadi menggugat Pilkada agar tidak dilakukan karena COVID, zona merah. Satu-satunya gugatan yang terjadi di Pilkada itu adalah dilakukan oleh GNPP. Dan juga tidak mendukung Ahyar. Jadi tidak mendukung Ahyar ini adalah juga sebuah bentuk kekecewaan. Karena Ahyar ini dianggap bukan representasi dari gerakan ini. Waktu itu walaupun di sana ada Salman Al-Farisi dari PKS, tapi kekecewaan itu juga yang terhadap PKS karena mereka tidak memilih pasangan yang diharapkan umat. Jadi sebenarnya kompleks masalah antara pergeseran gerakan politik Islam ini ketika elit-elitnya yang sebenarnya tidak siap. Kalau dalam kacamata saya, akhirnya saya menyimpulkan elit-elit di gerakan ini tidak siap melakukan sebuah skema untuk sebuah pergerakan yang utuh. Tapi justru akhirnya mereka asik di kepentingan pribadinya, personalnya, ketika memang akhirnya mereka menjadi tokoh baru, jadi orang yang sangat dicari oleh polisi atau orang yang dicari oleh pemerintah kabupaten kota di daerah masing-masing. Jadi yang jelas mereka tidak siap mengelola kekuatan umat.
Jadi kalau ini terus berjalan dan terus terjadi, maka sulitlah kemenangan umat Islam itu. Kita lihat tadi di Medan sendiri, Medan sudah 2 periode DPRD-nya dipimpin oleh non. Ini fakta politik yang semua harusnya kita terpukul oleh hal ini. Sumatera Utara periode sebelumnya juga non. Jadi kalau bicara menang atau kalahnya kita secara politik di Sumatera Utara dan di Medan, sebenarnya di Medan khususnya kita kalah secara politik. Legislasi itu dipimpin oleh mereka dan kita lebih banyak mengikuti. Jadi mungkin nanti masih banyak lagi hal-hal yang sebenarnya di luar di belakang layar gerakan itu terjadi hal-hal yang tidak diprediksi oleh para elit-elit di gerakan ini. Tapi mungkin itu nanti bisa menjadi diskusi kita kalau ada hal-hal yang mau dipertanyakan lagi. Mungkin itu dulu pengantarnya, sudah terlalu panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu yang meriah dulu ya. Sangat luar biasa, ada 2 kontras yang berbeda. Yang pertama berkaitan dengan histori sejarah dan urbanisme dan Islamisme. Islam di persimpangan kekuasaan tadi sudah didiskusikan. Kemudian ada histori sejarah bagaimana ayat Al-Maidah ayat 51 tersebut menyatakan bahwa tidak boleh memilih orang Islam sebagai pemimpin kepala negara. Maka ini sebuah hal yang sangat kontras berbeda tetapi dibahas dalam suatu skup dalam forum meja yang sama. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, yang saya banggakan, dan mahasiswa-mahasiswi ya. Tadi sudah diinformasikan bahwa di hadapan kita bersama ada satu meja yang berisi ilmu. Di sini harganya Rp100.000. Saya promosi ya, Prof. Jadi bagi Bapak Ibu yang berkeinginan untuk menambah hasanah keilmuan, diperkenankan untuk membeli buku karangan guru kita, guru besar kita, di samping kanan saya. Jadi dipersiapkan hanya Rp100.000 saja. Ya, udah macam di TikTok ini, Prof, saya jual Rp100.000 saja. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau berkenan membeli, silahkan datang ke meja kami. Baik, selanjutnya tanpa memperpanjang informasi terkait masalah jual beli TikTok di Kopi Pahit ini, kita membuka sesi diskusi ilmiah ini dengan membuka pertanyaan dari audiens, boleh dari mahasiswa, boleh dari guru besar, dan boleh dari audiens lainnya, untuk menggali kira-kira potensi apa saja pada saat Genpet tadi, ataupun bagaimana Islam di persimpang kekuasaan ini tadi dapat kita kupas. Baik, para peserta hadirin untuk memberikan pertanyaan dipersilahkan. Ada kira-kira Bapak Ibu atau dari Kaprodi kami dulu ingin menambahkan, atau dari mahasiswa, atau dari Prof, silahkan Prof. Ada kira-kira? Ya, silahkan Pak. Ada apa kira-kira Pak? Atau mau beli buku Pak? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Prof, kemudian juga Presiden Kopi Pahit, kemudian para penyaji. Ini Bang Riza, Islam di Persimpangan ini memang sangat bagus bukunya. Juga tadi saya melihat Bang Tumpal ya. Tadi lima yang disampaikan itu memang satu pun tidak. Itu kita rasakan. Kita dari Ormas mendukung, ternyata jangankan merealisasikan, bertemu saja sampai 5 tahun itu tidak pernah. Ini satu kekecewaan tadi ya. Tapi yang saya sampaikan bukan itu Bang. Yang saya sampaikan itu adalah pola komunikasi yang dilakukannya. Itu mungkin yang titik beratnya itu, yang tidak bisa beralih dari militer ke sipil. Ini yang tidak bisa. 5 tahun dia tidak bisa belajar tentang pola komunikasi yang baik. Kalau dikatakan ya Prof, komunikasi yang jelek itu tetap mengatakan saya. Itu bahasa itu yang kadang-kadang bagi kita tidak kena itu ya. Nah itu mungkin pertanyaan yang yang ringan-ringan saja. Insya Allah setelah ini bukunya Bang Riza kita ambil satu untuk kita beli ya, karena memang ini sangat bagus. Terima kasih. Abdul Aziz.
Udah macam nama ayah saya pula ini, Abdul Aziz. Baik, Bapak Ibu, kira-kira ada yang lain lagi? Dari mana Ibu Heria, Prof? Hah? Pak Agusman, ya silahkan, ya silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih apa tadi yang disampaikan oleh dua narasumber ini. Tentu ketika kita bicara tentang politik Islam, apalagi dikaitkan dengan Islam di persimpangan kekuasaan, kita bicara tentang Islamnya, persimpangannya nanti dulu lah kita. Kita bicara tentang Islam dan kekuasaan. Apalagi dikaitkan dengan GNVF ini, saya melihat apa yang disampaikan oleh dua narasumber. Kalau tadi Dr. Faisal Rija melihat bahwa Islam itu tidak tampil gitu ya, tidak tampil, hanya sebagai penonton gitu ya, sebagai penonton. Saya melihat bahwa memang tidak tampilnya Islam di kalau kita bisa membahasakan di forum kekuasaan, tidak lepas karena cenderung mereka terjangkit syahwat politik itu ya, syahwat politik, sehingga lebih cenderung mereka pada lingkup materialistis gitu ya, materialistis. Nah, artinya kalaupun mereka bergerak hitungannya materi gitu ya. Nah, hitungannya materi itu yang kalau kita lihat kenapa gerakan-gerakan yang dilakukan itu, yang diprogramkan itu hanya tidak lama bertahan, tidak lama bertahan. Nah, itu satu. Yang kedua, ketika kita bicara tentang GNPF ya, walaupun sebenarnya secara implikatif isu ini sebenarnya aktual ya, tetap aktual apabila dikaitkan dengan persoalan-persoalan atau isu-isu kekinian ya, kekinian. Kalau persoalan Ahok itu mereka berani karena Ahok dengan persoalan tentang Al-Maidah 51-nya gitu ya. Bagaimana saat sekarang ini tentang isu ijazah palsu gitu. Ijazah palsu ini kan merupakan isu yang sangat sangat menarik dan harus menjadi harus disikapi ya, karena kalau ini tidak disikapi, saya ada dialog juga dengan beberapa mahasiswa, katanya ada sebagian enak juga ya kalau kita pakai ijazah palsu kan gitu kan. Ijazah palsu gini. Jadi orang nanti ketika nanti misalnya dia diadili dan lain sebagainya, dia akan berdalih, kenapa saya diadili sementara si A itu tidak. Itu persoalannya. Jadi ternyata kalau kita lihat gerakan-gerakan Islam ini atau isu-isu ini, apakah ada ya keberanian keberanian dari para politik ya atau pemegang kekuasaan ini yang mereka pakai identitas Islam. Nah, ini yang setidaknya kalau tadi, tapi saya memandang cenderung mereka terjangkit dengan syahwat politik. Saya pikir itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada dua penanya yang sangat luar biasa. Tadi yang pertama dari Bapak Abdul Aziz, pertanyaannya sangat ringkas padat ya. Ini kebetulan orang tua saya Abdul Aziz pula ini.
Tadi pertanyaan bagaimana pola komunikasi militer ke sipil. Ada mungkin macam histori ya Pak ya, pernah dialami oleh kelompok tertentu atau ormas tertentu sehingga menurut Bapak tadi sudah 5 tahun tidak pernah berkomunikasi semenjak menjadi tampuk pemimpin di Sumatera Utara. Ini bagaimana sikap kita gitu, ataupun macam kekecewaan begitu ya Pak ya, bagaimana sikap pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada saat itu yang notabene sudah didukung tetapi tidak ada pendekatan secara individual kepada ormas pendukung. Ini nanti langsung ke GNF dan bagaimana buat pendukung Profesor Riza. Kemudian tadi ada yang sangat menarik dari Pak Dr. Agus Mandamanik. Saya sangat mencatat tadi sawer-sawer politik ya. Kalau bicara tentang sawer politik, biasanya sebelum sampai kepada tampuk kekuasaan disawer dulu atau cawe-cawe tadi katanya, sehingga para oknum tokoh agama atau tokoh masyarakat ini lebih cenderung kepada materi. Jadi kalau sudah disawer atau dicawe-cawe sama materi, seyoknya asukuta sama maturido, diam aja, setuju lah itu kan gitu. Ini menjadi tantangannya luar biasa. Apalagi sesuai dengan politik membawa politik identitas kesukuan atau keormasan tertentu, sehingga tidak timbul respon tadi yang disampaikan oleh Bang Profesor Riza tadi, tidak ada lawan untuk menumbangkan rejim-rejim yang menurut kita tidak adil bagi masyarakat Muslim. Baik, kepada dua pemateri dipersilakan kepada Prof untuk membahas. Bang Tumpal dulu, persilakan. Baik, saya tanggapin dulu Pak Aziz soal memang pola komunikasi Pak Edi Ramayadi dengan gaya militeristiknya tidak bisa berubah ke sipil, iya. Kalau itu memang itu fakta yang sangat nyata di hadapan semua orang. Tapi sebenarnya substansinya bukan di situnya. Sisi lain, kita membutuhkan sebuah pola militer dalam sebuah ketegasan. Tapi di sisi lain, kita tidak membutuhkan gaya militer dalam mengorganize birokrasi. Yang beliau sulit membedakannya adalah ketika gaya militernya dilakukan mengorganize birokrasi. Jadi militer itu kan, jawaban militer itu, beliau kan terbiasa menjadi komandan, jenderal bintang 3 apalagi. Jadi ketika beliau memberi instruksi, jawaban itu siap laksanakan, siap salah. Cuman 2 itu jawaban di militer. Siap laksanakan, siap salah. Jadi ketika dia memberi instruksi di birokrasi, dia hanya membutuhkan itu. Ketika bawahannya, OPD itu bilang siap, bagi dia itu sudah selesai. Di militer itu, A dikatakan pemimpin, maka sampai ke bawah itu tetap A. Tapi di birokrasi, A kata pemimpin, sampai ke bawah bisa Z dia. Nah, nanti muncul dia AZ katanya. Jadi itu yang sangat yang tidak bisa berubah dalam pola komunikasi beliau. Tapi lebih kepada memang sulitnya memimpin itu tanpa ilmu yang cukup dalam khusus birokrasi. Maka di situ kelihatan dia mampu atau tidak memimpin. Jadi kalau mau jujur, leadership-nya ada, tapi keilmuan birokrasinya tidak ada. Sehingga apa yang terjadi di Sumatera Utara ya autopilot aja. Kalau nggak ada pun waktu itu gubernur dan wakil gubernur, Sumatera Utara ini akan jalan seperti ini. Karena tidak ada inovasi, tidak ada ide gagasan, tidak ada prestasi. Yang ada keluhan, utang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya, Covid datang, kalau itu namanya tidak pemimpin. Jadi kelemahannya di sana. Mungkin nanti bisa kita lihat, kita bandingkan dengan kalau umpamanya pemerintahan sebelumnya, Tengku Eri, dia punya pengalaman birokrasi. Jadi punya pengalaman birokrasi itu sehingga membuat dia cenderung lebih konkret apa tahapan-tahapan yang dilakukan secara birokratiknya. Nah itu, jadi itu menjadi penting. Kaitannya dengan tadi Dr. Rusman tadi soal materialistis. Jadi elit-elit gerakan Islam ini atau ulama-ulama yang main di gerakan Islam itu terlalu material. Sebenarnya bicara materialistiknya tidak sebenarnya, tapi justru pragmatisnya.
Jadi yang saya katakan harus kita bedakan antara materialistik dengan pragmatisnya, bedanya begini. Semua gerakan GNPF itu tidak pernah didanai oleh orang lain. Tapi itu didanai saweran. Saya masih ingat ketika kami mendatangkan Habib Rizik ke Medan, itu kita butuh hampir 300 juta. Itu saweran. Nggak ada satupun donaturnya. Jadi nggak pernah ada yang bisa mengaku menjadi donatur gerakan itu. Tidak ada. Tapi karena wujudnya saweran. Begitu kumpul massa, keluarkan kotak kerdus, maka itu dengan semangat gelora yang berapi-api, mereka menyumbangkan apa yang ada pada mereka. Jadi kuatnya gerakan ini tadi sebenarnya lebih kepada kuatnya kebersamaannya dan tidak menjadi sebuah instruksional seperti di ormas. Kalau ormas itu kan instruksional, ketika keputusan ormas maka itu akan dijalankan. Tapi gerakan ini coba membangun isunya sendiri. Justru elitnya menunggu nih tuntutannya di mana, walaupun nanti di ujung mereka yang mendrive-nya. Tapi bedanya adalah isunya yang dikuat di bawah dulu muncul ke permukaan, maka itu yang di drive menjadi poin utama yang mau disuarakan secara bersama, secara nasional. Jadi lebih kepada pragmatisnya. Kelemahannya tadi adalah ketika elit-elit ini tersandra dengan kasus-kasus yang dikriminalisasi. Jadi kelemahannya adalah karena mereka ini adalah ulama atau ustadz-ustadz, selama ini dia tidak pernah berbicara hukum. Dia tidak pernah belajar soal bagaimana hukum ketika dia berorasi itu bisa menjadi delik untuk mempidanakan dia. Jadi ketika dia berorasi maka kecaman-kecaman kepada pemerintah tadi sampai mengatakan bahwa rezim ini adalah rezim yang koruptif dan sampai mengatakan rezim PKI. Itulah narasi-narasi yang membuat mereka punya catatan-catatan. Di Medan itu semua elit tokoh ini punya catatan. Jadi sehingga kapan aja mereka bisa diciduk oleh Parcok ini. Alhamdulillah waktu itu mereka nggak punya catatan dengan saya karena saya nggak pernah orasi. Cuman mereka mengatakan bahwa Tumpal itu adalah penghubung antara Sumatera Utara dengan Jakarta. Jadi makanya gerakannya sama. Ketika Jakarta ada, pasti di Sumut ada. Tapi mereka tidak punya alat bukti untuk mengkriminalisasi saya. Jadi bedanya dengan ustadz-ustadz itu mereka punya alat bukti, punya rekaman ketika dia orasi, di panggung mana dia orasi menghujat rejim PKI, itu kan selalu muncul. Kata yang paling menohok untuk rejim itu adalah rejim PKI. Sehingga itu menjadi alat untuk bergening. Ketika dia mau bergerak nanti datang itu utusan dari coklat. Dia tanyakan bahwa delik Anda sudah ada, kapan aja kami bisa ambil. Itu akhirnya ciut dia. Tapi anehnya lagi memang waktu itu saya sempat dengan ustadz besar, ustadz kondang sekalipun waktu yang memimpin gerakan itu. Pertanyaan saya waktu itu adalah ketika kita bilang kita maju terus, dia ternyata mereka takut juga masuk penjara. Saya kagetnya itu ketika dalam hati saya, kalau sekelas mereka takut masuk penjara, saya bilang waktu itu, Ustadz, hampir ulama-ulama yang melakukan oposisi itu semua di penjara. Dan mereka dari balik terali besi itu melakukan perlawanan. Tapi malah dia mengatakan, antum ingin saya masuk penjara. Pernyataan itu kan membuat berarti ketakutannya dia masuk penjara. Dan itu terjadi. Maka banyak gerakan itu akhirnya teredam ketika dihadapkan dengan penegak hukum. Jadi kelemahannya memang kelihayan dan kelemahan. Kelihayan polisi waktu itu membuat skema kepada semua aktivis-aktivis itu agar punya masalah hukum. Jadi kapan saja mereka butuhkan diambil, kapan saja mereka butuhkan diambil. Semua itu dilakukan di semua daerah. Jadi semua punya catatan yang kapan saja bisa diambil. Dan itu catatannya nggak pernah SP3. Sampai sekarang masih ada. Nah, jadi Stadjul itu, Bu Yarab Dinar itu, kapan Polda mau ambil, dia tinggal ambil aja. Karena kasusnya bukan di SP3 kan, tapi di PTS kan dulu. Nanti kalau ada kepentingan baru. Jadi kalau di Sumut mau ada gerakan, ini dikeluarin tuh. Nah, jadi kalau tokoh-tokoh utamanya udah dikriminalisasi, maka layar kedua, layar ketiga ini menjadi ketakutan. Contoh aksi yang paling besar waktu itu banyak makan korban itu ketika demo di Bawaslu. Itu pertarungan antara Prabowo dengan Jokowi. Yang diperjuangkan itu Prabowo waktu itu.
Maka itu ada berapa orang yang mati di depan Bawaslu itu. Dan yang memimpin gerakan itu waktu itu udah layar ketiga. Novel itu, Ustadz Novel itu udah layar ketiga. Layar utama, layar 1-2-nya itu sudah tidak di Indonesia ternyata. Jadi ini menjadi sebuah catatan tersendiri bagi kita. Akhirnya mereka dihadapkan dengan pilih, kalau tetap di sini akan diambil, atau kalau mau umroh silakan, tinggal berangkat. Jadi pilihan-pilihan itu selalu ada. Di Medan sendiri gitu, teman-teman Ustadz itu beberapa itu diumrohkan dulu, diumrohkan. Nah, ini berangkat umroh, ada dari pemerintah, ada dari ini, berangkat itu. Jadi Ustadz-Ustadz itu pun terbagi. Jadi yang udah berangkat umroh, dia tidak lagi bersuara keras. Jadi yang menolak umroh, dia akan tetap lantang. Jadi sebenarnya mereka dihadapkan dengan kuncian-kuncian yang menggunakan hukum. Maka itu yang menjadi catatan mungkin dalam gerakan ini ke depan, agar para aktivis-aktivis ini bisa membentengi dirinya dari potensi hukum tadi, agar dia bisa tetap leluasa kritis. Mungkin itu tambahannya, Pak Dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bang Tumpal ya. Kalau saya melihat dari histori-histori dari cerita ini menyatakan bahwa ada unsur kekecewaan sebenarnya yang menggarisbawahi dari kompleksitas kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan oleh teman-teman ya pejabat pemerintah Provinsi Sumatera Utara beberapa tahun yang lalu. Kira-kira ada yang mau menambahkan kira-kira, Pak Prof? Boleh berkenan? Cukup karena sedikit panas ini mungkin. Bang Prof, kira-kira Bang Komandan, Pak Ketua, silakan. Boleh. Wilayah apa Ki? Boleh. Ini aja lah. Ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru besar yang mulia dan terpelajar yang kita hormati dan banggakan, kedua pemateri dan moderator yang telah menyampaikan pandangan-pandangannya secara bersemangat ya, yang dilandasi kepada studi mendalam terkait dengan diskursus yang kita bincangkan pada hari ini. Saya nggak tahu ya memposisikan apa yang saya sampaikan ini nanti sebagai tanggapan atau pertanyaan atau apa gitu. Cuma dari sisi pengamatan, saya melihat gerakan politik non-parlemen tadi ya, yang banyak kita bincangkan dalam diskusi ini, kalaupun dimaknai sebagai gerakan politik, tapi dalam pandangan saya politik dalam makna sempit gitu ya. Artinya berkutat dalam tanda petik ya, pada ranah bagaimana kekuasaan itu didapatkan. Jadi muaranya ke sana gitu. Jadi gerakan-gerakan sosial yang berkembang itu tidak menampilkan politik Islam dalam makna luas. Sebagai contoh misalnya di Mesir, gerakan yang ditampilkan oleh Ikhwanul Muslimin, dari pengamatan saya, mereka itu tidak memunculkan gerakan dalam politik praktis ansih dalam rangka mendapatkan kekuasaan, tetapi memang menyiapkan formulasi-formulasi yang menjadi aspirasi umat Islam yang ada di tempat itu dalam makna konkret gitu. Artinya dari sisi pendidikan, sosial, dan ekonomi itu menjadi garapan dari ikhwan yang ada di Mesir. Sehingga gerakan ini menjadi kuat dan artikulasi dari makna politik Islam secara luas.
Lalu kalau kita amati juga misalnya sistem politik yang ada di Iran, karena tadi Iran itu disinggung-singgung dengan konsep dan model wilayatul faqih. Gitu ya. Jadi IRGC yang menyerang Israel dan berperang saat ini, itu sebetulnya bukan pasukan keamanan Iran, tetapi pasukan yang dikelola dan berada di bawah wilayatul faqih gitu. Dan ini bukan bagian dari pemerintahan Iran. Artinya apa? Para tokoh dan sosok yang ada di sana, dan memang nanti berbeda dengan Indonesia, karena diinstitusionalisasi ya kalau di Iran. Wilayatul faqih itu menjadi sistem bernegara gitu ya. Nah, tetapi lagi-lagi apa model politik yang ditampilkan para tokoh ini yang dikemas dalam wilayatul faqih itu memang merupakan jawaban dari sistem politik Islam dalam makna luas gitu. Jadi para faqih ya, para pemimpin yang ada di Iran tersebut memang semacam punya pola sendiri, sistem sendiri yang berfungsi seolah-olah menjadi negara bayangan. Dan ini memberikan solusi bagi aspirasi, bagi problem keumatan yang berkembang di Iran. Dan mereka itu penerima khumus ya, penerima khumus. Nah, jadi 20% dari apa yang didapatkan oleh masyarakatnya selain zakat, infak dan sedekah ada namanya khumus. Jadi dalam mazhab Syiah itu ayat itu belum dinasakh ya. Jadi 20% itu disetorkan ke para faqih yang perwakilannya ada di berbagai wilayah dan daerah. Dan dana inilah yang dialokasikan dalam rangka membangun itu semua gitu. Sehingga gerakan ini menjadi kuat. Jadi kalau kita kaitkan dengan gerakan politik non parlemen yang ada di Indonesia, saya melihat ini yang kurang gitu, dan di sini dia ibarat apa ya problemnya gitu. Problemnya itu di situ gitu. Walaupun sudah ada upaya-upaya yang dilakukan seperti misalnya setelah aksi 2012 itu ingin membentuk koperasi 212 ya Pak Tumpal ya. Tetapi kan lagi-lagi ini belum bisa dijadikan menjadi sebuah model. Tidak ada contohnya gitu. Tidak ada contohnya. Kalau dia tokoh nggak ada tokohnya, siapa tokohnya gitu? Nah, tokohnya nggak ada, contohnya nggak ada. Nah, jadi orang miskin kota, orang miskin pedesaan gitu ya. Saat suara-suara ini didengungkan, tidak merasakan kehadiran politik Islam. Ini politik kekuasaan gitu, bukan politik Islam dalam makna hakiki dan dalam makna luas. Jadi saya melihat seperti itu. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Reza, Pak Tompal, Aminuddin, Ketua Prodi, Ibu-ibu dan Bapak-bapak, para dosen, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Pertama, saya ingin mengkonfirmasi ya, istilah Islamisme ini. Islamisme di dalam studi politik Indonesia sebenarnya akar sejarahnya itu panjang. Mulai dari Piagam Jakarta, perdebatan konstituante, perjuangan Masyumi, kemudian partai-partai Islam baru seperti PKS dan lain-lain. Jadi Islamisme Indonesia itu sebenarnya akarnya itu dasar negara, sistem bernegara. Dan nanti saya kira akan ada kaitannya dengan tanggapan dari beliau itu. Jadi ini, kalau ini disebut Islamisme, Tumpal sendiri tadi kan bingung dia. Ini sebenarnya dasarnya apa, tujuannya apa, ya kan? Dan tokoh-tokoh GNPF
memang diduga dia akan berprinsip seperti itu karena berangkatnya itu nggak jelas. Al-Maidah 51 kan kasuistis. Jadi kasus itu menjadi gerakan dan bukan karena ayat itu. Terus terang aja, itu hanya poin bagi keberatan sebagian umat terhadap pemerintah. Itu aja. Jadi masalahnya bukan pada Islam. Masalahnya adalah keberatan sebagian umat terhadap pemerintah. Termasuk Ahok lah katakan. Begitu bencinya umat Islam terhadap berbagai perilaku birokrat dan pemerintah, maka tunggu pemantik aja. Al-Maidah 51 itu pemantik. Jadi kalau nanti dia berjalan, ujungnya kemana ini, dia nggak bisa jawab. Itulah tadi Pak UBN hingga sekarang pun memang nggak jelas dia mau apa ini UBN ini. Sekali-sekali kelihatan mau mendirikan negara Islam, sekali-sekali mau jadi kritisi, sama dengan Habib Rizik. Saya kira Habib Rizik juga bergerak pada hal yang sangat normatif, ya, sehingga nggak kuat, nggak ada circle atau apa namanya ya, gerakan pemikiran yang diusung oleh Habib Rizik. Nggak ada. Mau apa Habib Rizik ini? Mau membuat negara jadi negara Islam? Nggak juga kelihatan. Mestinya studi filsafat atau studi Pancasilanya itu dia harus mengambil titik berangkat yang jelas. Jadi, tapi kalau Piagam Jakarta, Konstituante, Masumi, kemudian partai-partai Islam, Bulan Bintang PKS, itu dasarnya jelas itu, memang itu Islamisme. Artinya kalau dasar negaranya begini, nggak bisa nih, gitu, nggak bisa nih, nggak bisa maju. Walaupun PKS dan Bulan Bintang belakangan melunak, dan Bulan Bintang menurut saya dia menghapus dirinya sendiri. Jadi itu agak sulit untuk memperhitungkan itu dalam pentas politik Indonesia. Jadi Profesor Reza, artinya kalau saya tangkap, memasukkan kasus ini menjadi filosofis, ya kan? Artinya GNPF itu menjadi Islamisme yang seakan-akan sejajar dengan Masumi, sejajar dengan Piagam Jakarta, sejajar dengan perdebatan Konstituante. Nah, kalau begitu gagal. Kenapa? Karena ini nggak sejajar. GNPF itu nggak sejajar dengan perjuangan Masumi, Piagam Jakarta, dan perdebatan pada Konstituante. Tetapi tentu kita bersyukurlah, artinya mudah-mudahan ini ada paradigma baru bahwa gejala-gejala sosial ini bisa menjadi awal dari bentuk baru Islamisme Indonesia. Kalau kita mau sebutkan, orang-orang GNPF ini nggak ngerti Masumi.
nggak ngerti Piagam Jakarta, nggak ngerti. Mereka yang ngerti adalah ini pemerintah jahat. Itu. Oleh karenanya kita harus bergerak untuknya itu tadi, apakah mengingatkannya atau menggantinya. Karena dasarnya nggak kuat, jadi mereka nggak kuat untuk menggantinya gitu. Ada pemikiran yang menurut saya itu penting sebagai kontra Islamisme, tetapi juga masuk dalam Islamisme dalam versi lain. Misalnya Islam yes, Partai Islam no, dari Cak Nur dan kawan-kawan. Ini kan gambaran dari bahwa Islamisme itu ada dua. Islamisme normatif, baru Islamisme value atau universal. Islamisme normatif yaitu Piagam Jakarta. Tapi Islamisme value universal itu apa? Hadratus Syekh. Hadratus Syekh itu Islamisme juga, tapi universal. Nggak usah lah pakai piagam-piagam. Itu yang 5 itu udah cukup itu mewakili piagam itu udah cukup. Soal ketuhanan masukkan semua ke sila pertama. Itu dari situlah semua itu gitu. Jadi bukan Islamisme lawan kontra Islam, tetapi Islamisme eksklusif dengan Islamisme inklusif, Islamisme normatif, Islamisme value universal. Menurut saya seperti itu. Tapi bukan saya artinya meminta Profesor Reza untuk masuk ke situ, enggak juga, ya kan? Profesor itu kan harus ada penemuannya. Kalau nggak ada penemuannya, untuk apa jadi profesor, ya kan? Itu profesor administratif lah itu, ya kan? Jadi kalau saya lihat ini sepertinya Reza ingin membangun ada Islamisme sosial yang bisa lepas dari perdebatan Islamisme eksklusif dan inklusif sebagaimana berjalan sepanjang sejarah Indonesia. Saya berharap Reza di situ menjadi penemuannya untuk mengukuhkan bahwa dia betul-betul profesor gitu loh. Kalau nggak ada itu ya susah lah, ya kan? Itu yang pertama, ya. Yang kedua, gini. Sebetulnya kan presiden ini tadi bersanjak-sanjak dia apa tadi? Pantun. Karena di UIN ini sekarang musim pantun. Rektor dari luar negeri pun saya lihat pantun dia. Aduh mah, ngeri ini, ya kan? Tapi pantunnya presiden ini saya tahu maksudnya. Masih ada sini presidennya. Maksud dia gini, kalian kalau cerita politik itu ada etiknya gitu. Itu maksudnya itu. Kurang lebih gini. Karena ini banyak Usuluddin mau cari apa sebenarnya? Mau cerita-cerita aja gitu. Ya kan? Atau mau diskursus saja, atau ada sesuatu. Sini ada Aprilinda, kan ketua Prodi. Jadi politik ini seperti yang disebut Salamuddin, ini luas. Politik itu ya kehidupan, bukan politik itu wacana, ya kan? Nah, jadi untuk itu begini ya. Kadang-kadang salah kita memformulasi kondisi masyarakat.
Saya rasa Cak Nur pun mengalami ketika dia mengatakan Islam yes, partai Islam no. Dianggap orang itu membunuh Islam politik. Tapi kan nyatanya tidak. PKS kuat dan GNPF muncul. GNPF itu menurut saya gerakan politik, bukan gerakan agama ya. Jadi jangan anggap GNPF itu bawa ke surga, belum tentu itu, karena itu politik, iya kan? Jadi menurut hemat saya, bagaimana kita memformulasi politik di Indonesia lebih berarti. Saya amati Pak Tumpala, cuman satu kata agama di dalam astacita itu, cuman satu kata agama. 11 astacita, kata agama hanya satu. Kalau orang GNPF mau berpikir lebih lanjut, dia akan katakan Prabowo ini sekuler. Pasti dia sebut Prabowo ini sekuler, karena astacita itu hanya satu kata agama di dalamnya. 11 poin menyangkut kehidupan bangsa, hanya satu kata agama. Lalu negara ini mau dibawa kemana? Kan kira-kira gitu kalau orang yang normatif berpikir. Tapi dalam salah satu tulisan saya menyebutkan astacita itu sebenarnya Islam. Itulah cita-cita Islam. Mengapa GNPF tumpul? Ya, karena nggak jelas lawannya. Lawannya nggak jelas. Mau dianggap pemerintah lawannya nggak mungkin, karena pemerintah itu juga Islami dalam pemahamannya yang lebih substansial. Jadi susah dia mengarahkan kemana ini pelurunya GNPF ini. Akhirnya mengarahkan ke orang. Kalau mengarahkan ke orang, turun orang ini selesai urusan kan. Nah, macam sekarang kebencian pada Pak Jokowi. Pak Jokowi turun selesai. Kalau masalahnya itu masalah orang. Tapi masalah kita kan masalah kebangsaan. Apa betul ini arahnya sudah benar gitu. Jadi kalau menurut saya tangkap keinginan dari Kopi Pahit ini. Siapa yang bilang mudah-mudahan manis katanya? Pak Tumpal itu ya. Kopi Pahit ini bukan dalam arti tidak disukai. Jadi jangan Bapak rubah ini jadi kopi manis, ya kan? Artinya Kopi Pahit inilah tujuannya, ya kan? Jadi kira-kira begini, ya. Saya bersyukur sekali kalau ada diskursus politik, ya kan? Karena kelemahan kita selama ini kan kita tidak menjamah ilmu sosial. Jadi ilmu politik ini sebenarnya jembatan kita ini untuk mendidik politisi. Oleh karenanya perputaran diskusi politik di UIN ini sebenarnya rencana kita adalah agar lebih kuat sehingga politisi menimba ilmu ke UIN agar mereka menjadi politisi yang agamis. Setengah mati kita sekarang mengatakan ketua DPR Medan itu 2 periode bukan muslim. Orang nggak tahu. Terus terang aja, orang tidak tahu. Masyarakat ini nggak tahu itu. Mengapa? Karena politisi muslim itu nggak bercerita ke bawah bahwa ada masalah kita. Enggak. Jadi tadi dia bagaimana supaya memilih saya. Ya kan? Jadi bagaimana ilmu politik kita untuk merubah arah sejarah agar Islamisme ini betul-betul hidup. Dalam konteks Indonesia sudah pastilah Islamisme inklusif supaya bangsa kita bisa lebih maju di masa yang akan datang. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Prof. Sahrin, Profesor Fakultas Studi dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan.
Ini tidak ada pertanyaan sebenarnya dari dua penanya terakhir. Ini hanya sekedar menambahkan bagaimana khazanah keilmuan tentang pan-islamisme dan teori-teori yang akan digunakan menuju profesor. Untuk segmen closing kita pada kesempatan hari ini kami persembahkan untuk Prof. Faisal Riza MA sebagai pemateri kita hari ini. Persilakan. Baik, terima kasih Prof. Syahrin. Ya, nah di buku ini saya cerita tentang sinematika gerakan ya. Jadi sinematika gerakan itu begini. Ini orang-orang ini GNPF ini main film ini, nggak serius gitu. Gitu. Tapi ya kalau saya terangkan jadi nggak selera beli bukunya, itu masalahnya kan. Kira-kira gitu. Tapi begini, aksi-aksi itu dipahami kalau kita mengutip misalnya teori Asep Bayat. Tadi misalnya Prof. Syahrin menggunakan Islamisme inklusif. Asep Bayat tuh bilang ini pasca Islamisme seperti judul, post Islamism. Dalam kasus revolusi Islam Iran, fenomena post Islamism itu ketika generasi baru setelah revolusi Islam Iran 79 itu muncul, tidak lagi menceritakan bagaimana sistem negara harus Islam, bagaimana mereka adalah produk pemerintahan Islam, produk negara Islam yang berselera untuk kegiatan-kegiatan yang tipis-tipis, itu kegiatan bebas, liberal, sekuler. Tapi tetap di Iran, itu yang disebut oleh Asep Bayat sebagai fenomena post-Islamism. Nah, kemudian tandanya lagi misalnya generasinya itu tidak lagi bicara bagaimana menjadikan negara itu negara Islam, sudah nggak lagi. Tapi bagaimana Islamism, Islam as ideology, sebagai ideologi itu dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu fenomena itu ada sama kita. Makanya kita sekarang itu beli panci, beli make up itu nengok dulu halal atau enggak panci nih. Gitu. Jangan-jangan ada minyak babinya misalnya gitu. Itu ciri-ciri oleh Asep Bayat disebut sebagai post-Islamism. Tapi ini kan pembacanya sosiologi ya. Sosiologi. Nah, saya tidak menggunakan itu, tapi di buku saya yang lain itu saya menyebutnya aktivisme Islam. Sebab apa? Sebab di antara cirinya adalah kita berpolitik tidak menggunakan politik Islam, tidak menggunakan negara Islam. Jadi umat Islam berpolitik di Indonesia itu tidak menggunakan dua itu. Tetapi selain itu digemari baju Islam, film Islam, wisata Islam, panci Islam, kompor Islam, kecuali politik partai Islam, kecuali negara Islam. Makanya dua nasib itu terbengkalai di Indonesia. Mungkin praktek sejarah ini kemudian punya trauma tersendiri. Ini yang disebut kalau kita mau merujuk pada istilah-istilah teoretik, misalnya ada istilah Profesor Syahrin kan profesor modern ya, pemikiran modern. Ada istilah multiple modernities. Multiple modernities itu adalah modernitas yang tadinya di Eropa akibat proses-proses Renaissance, Enlightenment, Aufklärung dan seterusnya itu mengalami proses evolutif. Karena negara-negara, wilayah-wilayah yang dihuni umat manusia itu berbeda-beda secara sejarah, budaya, proses sosial politiknya. Karena itu proses, apakah Indonesia ini bisa disebut tidak modern? Belum, tidak bisa. Dia disebut modern. Tapi kok nggak sama? Kok orang kawin mesti nengok tanggal juga? Kan gitu kan? Ada Kamis Legi, Pahing, Jumat Kliwon gitu. Oh, ini disebut oleh teoretisi disebut multiple modernities. Dalam teori yang lain disebut multiple secularities. Nah, kalau kita mau ikut ini, itulah disebut sebagai, saya misalnya mengatakannya multiple Islamism. Bahwa kesadaran menggunakan Islam sebagai ideologi itu memang berbeda dengan kesadaran zaman Nasir. Tetapi ini benar-benar memang disadari Islam itu memang harus digunakan karena nggak ada lagi yang dipunyai umat Islam ini kecuali agamanya, kecuali imannya. Gaji nggak ada, gaji pokok di BSI semua, misalnya kan gitu. Terus
Rumah pun di pinggir-pinggir, Lok Dendang, Patumba, nggak ada yang di tengah kota, nggak ada. Dosen UIN nggak ada yang tinggal di tengah kota. Artinya kita memang kalah secara sosial ekonomi. Nah, lalu apa kita punya? Politik pun nggak punya, ketua DPRD-nya juga nggak kita, kan gitu. Imajinasinya berbeda dengan kita. Jadi apa yang kita punya? Itulah iman, makanya ustaz ceritanya itulah sabar, tawakal katanya. Lagi inilah nasib kita katanya gitu. Tapi apakah ini bukan Islamisme? Nah, salah satu ciri pasca Islamisme kata Asep Bayat, udahlah kalau kita memang nggak bisa cerita di negara, cerita politik partai, kita cerita Islam dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dia sebut sebagai post-Islamisme, atau di judul ini disebut, judul diskusi ini disebut pasca Islamisme. Jadi kita masih tetap berpolitik. Dalam istilah Dr. Tumpal tadi, non-parlemen. Itu cara yang paling mungkin. Nggak ada lagi ruangan. Mau di mana kita? Di parlemen nggak dipilih, nggak ada duitnya, Tumpal kalah. Mana caleg modal doa aja, mana bisa? Modal bismillah, bagi-bagi surah Yasin, kalah. Jadi di mana dia bersuara? Di jalan. Makanya salah satu bab di sini adalah dari tweet ke street. Jadi politik jalanan itu politik. Itulah yang paling mungkin sekarang digunakan oleh umat Islam di sini. Gitu. Lain tempat udah nggak ada lagi kita. Sama dengan Presiden Kopi Pahit. Kenapa dibuat forum ini? Karena di jurusan udah nggak ada lagi jabatan penuh. Awak pun ikut terus lah karena nggak ada kerjaan. Tinggal inilah ruang kita, ruang raung kita, ruang bersuara. Yang lain tak ada lagi. Maka bersyukurlah ada Presiden Kopi Pahit. Kan kira-kira gitu kan. Nah, itu bisa kita sebut sebagai multiple, misalnya multiple Islamism, atau Prof. Sarin tadi menyebutnya Islamism inklusif, ya whatever lah, bisa saja kita formulasi. Saya juga sekaligus bersyukur kalau Prof. Sahrin memanggil saya profesor, mudah-mudahan jadi dosa, jadi doa. Jadi doa gitu. Mudah-mudahan bulan 9 ini, Prof. Di artikel saya yang berbeda itu di Ulumuna, di Q1 Scopus, itu cerita tentang sebenarnya ide GNPF atau aksi bela Islam itu ada, tetapi ini tidak konsisten dilakukan. Kalau kita evaluasi secara gerakan, teori gerakan sosial, ini tidak tersambung dengan psikososial masyarakat. Jadi kenapa satu ide gerakan itu tidak panjang umurnya? Karena dia tidak tersambung dengan psikososiologis masyarakat. Apa idenya? NKRI bersyariah. Menurut saya aksi bela Islam itu ada multi layers, tidak tunggal itu. Ada yang mau mendirikan negara Islam Indonesia. Di barisan yang lain ada yang mau mendirikan khilafah. Deklarasi ISIS di Medan ada orangnya. Saya wawancara dengan orangnya. Nah, ada kenapa kemunculan Habib Rizik? Kenapa Habib Rizik yang muncul? Dialah yang paling netral di antara layer-layer ini. Konsepnya apa? Memang sengaja dibuat mengambang. Konsepnya itu NKRI bersyariah. Kalau NKRI bersyariah itu kan slogan. Apa yang nggak syariah di Indonesia ini? Kawin syariah. Kalau utang piutang, ada pengadilan keuangan syariah sekarang. Bagi warisan pun bisa ke pengadilan agama sekarang. Bukan hanya cerai aja. Jadi keuangan Islam pun bisa disengketakan di pengadilan agama. Jadi kita ini sudah banyak syariahnya. Kalau mau cambuk-cambuk bisa pindah ke Aceh sebentar. Cuman orang Aceh pun di sini ya, Endra nih. Ada lagi jualan mie Aceh sama kopi. Nggak betah juga nih orang tuh di sana. Kira-kira kan gitu. Jadi kurang syariah apa? Disitulah kegagalan konsep dari atau teriakan dari Habib Rizik itu. Tidak bisa dilembagakan idenya. Karena itu sudah nggak relevan. Kecuali hanya mantra-mantra supaya orang terhipnotis kemudian ikut dia. Itu. Ya sekedar itu. Setelah orang sadar, ya rupanya udah syariahnya kita ini kan. Tidak tinggal lah dia. Itu secara teoritik gitu. Ya di atas semuanya itu
saya berterima kasih kepada Prof. Sahrin tadi, catatan-catatannya tentu saja itu sangat membantu usaha-usaha lain ya dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Dan kepada teman-teman yang lain, kepada Dr. Tumpal juga secara pribadi saya sudah sangat terbantu dalam penelitian, dalam kajian-kajian, dalam penulisan juga, terutama informasi-informasinya. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada Presiden Kopi Pahit. Puisi-puisinya saya kira pertemuan demi pertemuan itu bisa dibukukan juga, kan gitu kan? Ya, puisi-puisi aja. Apa? Pantun. Karena itu bisa syarat jadi rektor. Ini jadi rektor sekarang nggak perlu ide, pantun aja banyak-banyak, sama doa, kira-kira gitu ya. Nah, jadi boleh itu Pak dikumpulkan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bang. Hah? Pertama, saya merasa bahwa keterangan Reza yang kedua ini jauh lebih jelas daripada keterangannya yang pertama. Kalau di keterangan kedua ini kan sudah dijelaskan. Kalau mau dirunut dari awal, sebetulnya yang dimaksudnya itu adalah Islamisme inklusif. Ya kan? Namun saya membuat formulasi baru. Pemahaman saya seperti itu dan saya mengucapkan terima kasih. Saya menyampaikan makalah di luar negeri post Soeharto era. Ya kan? Itu sebenarnya setelah kekuasaan Soeharto. Ya kan? Islam Indonesia setelah kekuasaan Soeharto, post Soeharto. Tapi kalau post Islamisme, itu menurut saya yang perlu ada penjelasan, karena Islamisme itu hingga hari ini ada, hanya bentuknya aja. Jadi kita bukan hidup pada post Islamisme, tapi sesama profesor nggak boleh saling menyalahkan, itu nggak boleh tuh, apalagi menghakimi kan. Kalau itu dia profesor ya udah kita ikuti aja lah, bersedia. Yang kedua, ini agak ringan ya Pak Reza. Saya banyak tahu bahwa ini kan Laut Dendang ya, Laut Dendang ini kan. Kita anggap kalau tinggal di Laut Dendang itu agak udik lah, ya kan? Pinggiran. Tapi saya tahu setelah Laut Dendang, itu justru tempat tinggalnya orang-orang kaya Medan. Ya kan? Banyak kali saya tahu. Mungkin Tumpal ini pun kalau diikuti ada di sana rumahnya mungkin. Mungkin ya. Jadi sebenarnya soal wilayah itu, kita melihat beberapa hari ini, Iran itu kan bangun kota bawah tanah, dan itu di sudut-sudut itu, di sudut-sudut, sehingga tidak diduga kalau di situ ada manusia. Dengan demikian sebenarnya saya ingin sampaikan bahwa tempat tinggal kota dan desa itu menjadi sangat relatif. Hanya saya ingin mengatakan orang-orang seperti Tumpal ini, Dokter Tumpal nggak usahlah cari jabatan. Kalau komisaris bolehlah. Tapi persoalan kita sekarang, bagaimana supaya tanah-tanah ini ada peruntukannya untuk orang Islam. Saya kira itu yang sangat penting perjuangan politik kita sekarang, karena saya yakin memang dosen-dosen ini kalau ada rumahnya 20 kali 20 sudah hebat kali, ya kan? Padahal tanah-tanah kita ini sekarang dibagi-bagi sama orang gitu. Oleh karenanya perjuangan politik menurut saya sekarang ini, khususnya Sumatera Utara, adalah bagaimana dalam membagi tanah ini ada untuk
orang-orang Islam. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Saya ingin lebih closing statementnya ini mengarah kepada UIN-nya ini, khususnya Presiden Kofifa ini. Artinya sebenarnya apa yang disampaikan Prof dan Faisal Reza tadi soal GNPF adalah menjadi sebuah kebenaran yang tidak diungkap ke publik soal di mana kelemahan-kelemahan gerakan ini. Kenapa gerakan ini lemah? Karena memang gerakan ini tidak mulai dari pemikiran, sehingga tidak ada konstruksi dalam melakukan gerakan. Yang ada adalah sifatnya spontanitas, dan ketika efeknya besar maka gagap dia, bahasa orang Bataknya gagap, dia melihat begitu tingginya antusiasme atau tingginya kekecewaan umat Islam di bawah, sehingga dia tidak tahu menempatkan ruang-ruang mana yang harus diselesaikan dulu dalam gerakan ini. Makanya dibajaklah oleh pemain-pemain politik untuk DKI, untuk Sumut, bahkan untuk Medan. Untuk Medan, orang-orang yang fundamental tadi dia hanya bicara perjuangan dia di titik mana. Nah, jadi dia akhirnya terpecah-pecah. Jadi kenapa saya tujukan closing statement ini kepada Presiden Kofi Pahit? Karena sebenarnya saya secara pribadi ingin UIN ini menjadi labnya pemikiran politik dan menjadi sumber utama politik di Sumatera Utara. Sekarang dulu bicara politik di Sumatera Utara orang masih menganggap usul. Tapi sekarang ketika mulai Prof. Faisal Reza ini mulai terus bersuara walaupun sayup-sayup, tapi sudah mulai dihitung. Ketika bicara pakar politik, dari UIN sudah disebut nama itu. Artinya UIN sudah diprediksi mulai dari skema-skema, katakanlah mulai dari tim sel KPU, tim sel Bawaslu, itu dari UIN itu sudah menjadi langganan. Bahkan Dr. Amin ini adalah salah satu komisioner Bawaslu. Jadi orang-orang yang di dalamnya pun sudah, tinggal bagaimana UIN-nya atau prodi politik Islam di UIN ini betul-betul menyempurnakan semua dinamika tadi agar rujukannya di UIN. Nggak boleh rujukannya sebenarnya kalau politik Islam itu di USU, tapi harusnya harus di UIN. Jadi tinggal ini yang kenapa acara-acara seperti ini harus dikemas menjadi sesuatu yang keras dan harus menghadirkan tokoh-tokoh politiknya. Undang itu anggota DPRD dari PKS, atau dari Gerindra yang Muslim, agar mereka bersuara di atmosfernya UIN. Jadi sehingga spektrumnya lebih luas terdengar di konstituen mereka. Karena UIN ini kan agak di ujung dia. Jadi ketika speakernya kecil, dia nggak nyampe ke Dr. Mansur, nggak nyampe dia. Banyak kali rintangan untuk sampai ke Dr. Mansur. Tapi kalau spektrumnya di bawah, politisinya dibawa kemari, dia yang bawa ke sana. Jadi isunya misalnya biar mereka yang bahas, nanti kita buat isunya di sini, mereka yang bahas di sana. Jadi semakin kaya dia hasanah berpolitiknya dari UIN. Saya lahir dari UIN ini merasa menunggu itu. Baru 2 kali lah saya dipanggil ke UIN ini. Itu bagian dari kebanggaan bagi saya. Sampai tadi malam saya harus pulang ke Medan untuk acara ini. Yang nggak sebanding kalau bicara nominal ekonominya dengan acara ini. Tapi bagi saya punya tanggung jawab moral. Begitu Prof. Jauhat me-WA saya soal mengisi materi ini. Ini menjadi penting agar ke depan diskusi ini menjadi diskusi yang ditunggu-tunggu oleh para politisi. Ditunggu-tunggu oleh para politisi di luar sana, kapan ada diskusi di UIN lagi. Jadi temanya juga harus menarik. Saya ingin katakan begini, saya secara terpisah dari teman-teman gerakan itu membangun pola gerakan politik di Sumatera Utara. Hari ini ketika Pilkada Medan, hari ini kita memenangkan Pilkada Medan dalam ruang lingkup mengkonsolidasikan target-target sosial keumatan ke depan dengan calon wali kota. Bahkan waktu itu saya dimulai bukan dengan Riko Waas, enggak, dengan Proprida. Jauh hari 2 tahun sebelumnya Proprida ini kita ajak berdiskusi panjang soal membangun umat Islam di kota Medan.
tapi nggak ketemu konsepnya. Akhirnya seorang Riko Waas yang tidak punya konsep keislaman, akhirnya menampung itu semua dengan utuh. Bahasa sederhana dia, kalau bicara soal kepentingan umat Islam, Bang Gempal, itu urusan abang dan kawan-kawan. Jangan tanya aku yang harus tanya sama abang. Pernyataan itu yang membuat semua akhirnya gerakan ini bisa kita konsolidasikan ke Riko Waas. Walaupun hasilnya nanti apakah berhasil atau tidak, nanti kita tunggu, bro. Apakah kasusnya sama seperti Edi Rahmayadi atau tidak? Tapi paling tidak, dalam skema politik ini berhasil gerakan ini kita giring menjadi sebuah gerakan politik untuk memenangkan kandidat tertentu. Tapi nggak boleh berhenti menjadi sebuah hanya gerakan politik. Tapi manfaat politik dari sebuah gerakan ini yang harus kita tunggu. Makanya salah satu komitmen kita itu dengan Riko Waas walaupun tidak tertulis adalah sekarang dalam proses membangun skema bagaimana mensertifikasi masjid seluruh yang ada di Kota Medan. Dan itu sudah masuk dalam tahapan. Tinggal finishing untuk membuat sebuah desk tim tersendiri mewakili semua komponen baik BPN, Kemenak, aliansi maupun semua stakeholder yang berurusan dengan sertifikasi akan menjadi satu tim untuk melakukan percepatan. Sama seperti Prof bilang tadi bahwa kebermanfaatan membagi-bagi tanah ini umat Islamnya harus dapat. Kenapa? Karena memang ruang politiknya jangan menjadi hanya sebuah ruang gerakan yang manfaatnya diambil oleh orang lain. GNPF yang berjuang dengan aliansi ormas Islam memenangkan Edi Rahmayadi, tapi yang menikmati selama Edi Rahmayadi jadi gubernur tidak mereka ini, nggak ada ruangnya. Jadi ke depan UIN harus membuat kajian-kajian yang lebih tajam lagi terkait dengan semua gerakan politik Islam di Medan khususnya dan di Sumatera Utara. Khususnya di Medan, karena Medan adalah spektrum utama Sumatera Utara. Kalau Medan berhasil diambil alih dalam tanda petik secara kekuasaan politik Islam, maka Sumatera Utara pun sudah kita pegang. Tapi kalau Medan tidak berhasil kita ambil, maka Sumatera Utara udah pasti tidak. Sama, hari ini saya katakan sama teman-teman gerakan itu bahwa kita sedang gagal karena ketua DPRD kita bukan Muslim. Ini tidak boleh menjadi. Tapi UIN kan pernah nggak buat kajian soal ini, bahwa UIN punya perspektif tersendiri melihat politik Islam di Kota Medan. Ini yang ditunggu. Kalau UIN nggak melahirkan itu, mereka menganggap ini belum perlu menjadi sebuah perhatian bersama. Tapi kalau UIN sudah melahirkan catatan-catatan kritisnya dan tinggal disampaikan ke masyarakat lebih luas, ke umat Islam, saya yakin UIN akan bisa menjadi pelopor untuk membuat sebuah gerakan baru atau pola baru tadi yang dimulai dari pemikiran. UIN kan tidak ikut melakukan gerakannya, tapi UIN mengkonsep semua pemikiran yang ada di luar sana menjadi sebuah konsep yang bisa menjadi model untuk dilakukan di partai-partai yang bergerak di bidang Islam. Model ini diserahkan ke PKS, dipresentasikan ke PKS, dipresentasikan ke Gerindra, dipresentasikan ke kelompok-kelompok atau politisi-politisi Islam tadi. Jadi mungkin itu bisa semakin terasa kehadiran politik Islam di UIN ini. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangan yang gemuruh untuk kedua narasumber. Baik, mungkin untuk kesimpulan pada tema kita hari ini dengan mengangkat pasca Islamisme dan wajah politik Islam di Indonesia, saya rasa masing-masing memiliki kesimpulan. Jadi diharapkan tidak usah kesimpulan dari saya pribadi. Tapi sebelum ditutup, sekali-kali berikan promosi. Buku ini sudah ada di meja kami. Mohon kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk membeli dapat menghubungi kami. Sebelum ditutup, saya 2 buah pantun untuk mewakili dari Kopi Pahit. Si Raja Deli membeli rakit dibuat untuk berlayar. Kalau sudah bergabung diskusi di Kopi Pahit, ilmu dan amal guru dan dosen siap kita tebar. Pada media nih kan. Satu lagi, jalan-jalan ke kota Jakarta, melihat Monas dari Bandara Juanda. Jika para politik Muslim dunia mau berjaya, cobalah lihat filsafat nuklir Iran dan Rusia. Terima kasih. Terima kasih dari Komasalamong. Saya akhiri. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya Dr. Aminuddin mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.